Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 1.550,37 km persegi yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah kota Palangkaraya dan kota Dumai. Pusat kota Tidore berada di Pulau Tidore. Pulau Tidore yang kita kenal saat ini merupakan tanah dengan sejarah yang panjang. Sejauh ini, para akademisi, baik budayawan, sejarawan, dan arkeolog berusaha meneliti untuk mengungkap sejarah panjang di tanah Pulau Tidore. Dalam kegiatan Rumah Peradaban ini, semua hasil penelitian arkeologi terutama yang di Tidore itu dikemas kemudian disampaikan dalam bentuk yang bermacam-macam kepada masyarakat. Lalu kali ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dalam Rumah Peradaban Tidore, ada lomba-lomba ya, kemudian juga ada pameran dan ada sosialisasi. Nah, di dalam kegiatan Rumah Peradaban ini sebetulnya selain menginformasikan hasil penelitian arkeologi, ini juga merupakan sarana untuk mediasi antara pemerintah daerah, masyarakat dengan balai arkeologi tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan cagar budaya yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dibantu secara data oleh Balai Arkeologi Maluku. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui bahwa nama Tidore yang kita kenali saat ini dulu pernah bernama Kiedoku atau Kie Marijang. Dalam sebuah penuturan riwayat klasik, Pulau Tidore dikenal dengan sebutan Kie Marijang, artinya puncak gunung yang begitu indah, atau disebut juga dengan Kiedoku, yaitu gunung berapi. Suatu ketika pada 846 Masehi, rombongan Ibnu Cardasaba, utusan Khalifah Al-Mutawakil dari kerajaan Abbasiyah di Baghdad, tiba di Kiedoku. Pada saat itu sedang terjadi pertikaian di antara para Momole. Untuk meredakan dan menyelesaikan pertikaian tersebut, salah seorang anggota rombongan Ibnu Cardasaba bernama Syekh Yakub memfasilitasi para Momole untuk melakukan rekonsiliasi perdamaian yang disebut Gumira Mabuku. Pertemuan disepakati diadakan di atas sebuah batu besar di kaki gunung Kiedoku. Hasilnya, para Momole bersepakat bahwa siapa yang tiba paling cepat ke lokasi pertemuan akan menjadi pemenang dan memimpin pertemuan. Setiap Momole yang sampai ke lokasi pertemuan wajib memakikan toadore sebagai penanda bahwa ia telah sampai di puncak Kiedoku yang disebut Marijang. Dalam pendakian menuju ke puncak Kiedoku, para Momole yang bertikai tersebut tiba pada saat yang sama, sehingga tidak ada yang kalah dan menang. Berselang beberapa saat kemudian, Syekh Yakub juga tiba di lokasi, lalu berujar dengan dialek Iraknya, "Anta Todore." Karena para Momole datang pada saat yang bersamaan, maka tidak ada yang menjadi pemenang. Konon, sejak peristiwa tersebut, kata Tidore sebagai kombinasi dari dua kata, Taadore dan Todore,
artinya aku telah sampai. Disepakati untuk menggantikan kata Kiedoku dan Marijang menjadi nama sebuah pulau menjadi Tidore. Pulau Tidore tidak lepas dari pengetahuan kita yang secara umum mengenali atau setidaknya pernah mendengar Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah salah satu dari 4 pilar dalam Molucco Kieraha atau 4 kerajaan utama di wilayah Maluku Utara. Kesultanan Tidore dalam sejarahnya adalah kerajaan yang menguasai beberapa wilayah yang meliputi Halmahera Timur, Seram Timur, hingga Raja Ampat di Papua. Wilayah-wilayah tersebut mengakui Sultan Tidore sebagai penguasa mereka dan secara rutin Sultan Tidore mengirimkan utusan ke wilayah-wilayah tersebut. Sejarah berdirinya pusat kekuasaan Kesultanan Tidore tidak banyak diketahui, kecuali disebutkan bahwa sebelum berpusat di Pulau Tidore, pusat kekuasaannya berada di bagian tengah pesisir barat Pulau Halmahera. Valentine Kaiser misalnya mencatat bahwa Kesultanan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina di sebelah selatan Doninga. Sekitar abad ke-13, yaitu antara tahun 1277 Masehi hingga 1322 Masehi, terdapat 6 kolano yang bertakhta di Tidore, masing-masing Busa Muwangi, Bubu, Balibanga, Buku Madoya, Kie Matiti, dan Sele. Para ahli juga mencatat bahwa Kesultanan Tidore mulai berdiri pada 1274 Masehi yang merupakan periode pra-Islam. Para ahli juga mencatat bahwa Islam mulai dikenal di lingkungan kerajaan Tidore sekitar abad ke-14 ketika raja yang berkuasa saat itu telah menggunakan nama-nama Islam yaitu Nuruddin dan Hasan Syah. Gelar Sultan pertama kali disandang oleh penguasa Tidore sekitar 1495 Masehi yaitu Sultan Jamaluddin. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur sepanjang tahun 1512 hingga 1526. Kala itu pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Sebelumnya, kerajaan tetangga yakni Kesultanan Ternate telah terlebih dulu menjalin relasi dengan bangsa Portugis. Pada masa itu, Spanyol dan Portugis sedang bersaing menanamkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. Suasana persaingan pun semakin panas. Portugis berambisi merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Terjadi beberapa kali peperangan dengan Portugis dan Tidore. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin di tahun 1657 hingga 1689 yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore
juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa-masa emas Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Sepeninggal Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore yang masih tersisa adalah Istana Kadatokie serta Benteng Tore dan Tahula. Rumah Peradaban merupakan program terobosan yang ditempuh oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional beserta Balai Arkeologi di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 dan selanjutnya rutin diselenggarakan setiap tahun di wilayah kerja masing-masing Balai Arkeologi. Rumah Peradaban ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi secara tepat menyentuh langsung kepada masyarakat umum. Bentuk dari program ini tidak berupa fisik, namun lebih diarahkan pada berbagai media informasi agar masyarakat dapat memahami nilai budaya dan peradaban leluhurnya dengan baik, sehingga pada gilirannya dapat mendorong peningkatan pembangunan karakter sebagai penguat identitas bangsa yang berbudaya adiluhung. Esensi dan semangat program Rumah Peradaban diwakili oleh sebuah rangkaian slogan, yaitu menggali, memaknai, dan mencintai, beriringan dengan semangat pemerintah dalam mendorong revolusi mental bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam menghadapi perubahan-perubahan global pada banyak segi kehidupan. Balai Arkeologi Maluku sebagai sebuah lembaga riset yang mengemban tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data arkeologi di masing-masing wilayah kerjanya, memiliki kewajiban untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya kepada masyarakat umum. Merujuk pada tanggung jawab tersebut, dalam perkembangannya,
penyajian hasil penelitian tidak selalu terbatas untuk kalangan akademik saja. Masyarakat sebagai pewaris peradaban dan kebudayaan itu sendiri pada umumnya tidak menjangkau informasi ranah bidang-bidang ilmiah sehingga harus diedukasi melalui bahan-bahan informasi yang populer dan menggugah minat. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi harus menjadi pengetahuan untuk semua khalayak. Rumah Peradaban Balai Arkeologi Maluku sebagai salah satu media memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi di wilayah kerja Provinsi Maluku dan Maluku Utara rutin dilaksanakan sejak tahun 2016 dan seterusnya dilaksanakan di 2 lokasi setiap tahun. Balai Arkeologi Maluku sebagai unit kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek dalam kurun beberapa tahun terakhir mengemas kegiatan Rumah Peradaban dalam bentuk edukasi yang khusus menyasar pada peserta didik di tingkat dasar dan menengah. Sasaran tersebut sesuai dengan arahan bentuk kegiatan dasar yang dikembangkan dalam Rumah Peradaban meliputi 1. Destinasi pendidikan, 2. Peraga pendidikan, dan 3. Buku pengayaan pendidikan serta berbagai lomba antar siswa. Sepanjang riwayatnya, sejumlah lokasi yang pernah menjadi tempat penyelenggaraan Rumah Peradaban antara lain 1. Rumah Peradaban Tanimbar 2016 di Kota Samlaki, Maluku. 2. Rumah Peradaban Banda 2016 di Pulau Banda, Maluku. 3. Rumah Peradaban Bahari 2017 di Teluk Ambon, Maluku. 4. Rumah Peradaban Morotai 2017 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. 5. Rumah Peradaban Aru 2018 di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. 6. Rumah Peradaban Ambon 2018 di Kota Ambon, Maluku. 7. Rumah Peradaban Kisar 2019 di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. 8. Rumah Peradaban Ternate 2019 di Kota Ternate, Maluku Utara. 9. Rumah Peradaban Kota Ambon 2020 di Kota Ambon, Maluku. 10. Rumah Peradaban Tobelo 2020 di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Pada tahun 2021 ini, Balai Arkeologi Maluku menyelenggarakan Rumah Peradaban di 2 lokasi, yaitu Rumah Peradaban Hatusua di Kabupaten Seram bagian Barat dan Rumah Peradaban Pulau Tidore yang akan diselenggarakan di Kota Tidore. Pemilihan Pulau Tidore sebagai lokasi penyelenggaraan Rumah Peradaban tahun ini selain merepresentasikan wilayah kerja di Provinsi Maluku Utara,
juga dinilai wilayah Pulau Tidore merupakan sebuah dasar pijakan yang kuat sebagai lokasi yang mewariskan kekayaan pusaka nasional. Riwayat sejarah peradaban Pulau Tidore yang kolosal sangat dikenal baik dalam lingkup nasional maupun relasinya dengan sejarah peradaban dunia. Sejumlah peristiwa sejarah di wilayah Pulau Tidore terekam sangat baik dalam berbagai catatan perjalanan bangsa asing, dan pada masa kolonial cukup banyak tercatat dan terekam melalui beragam dokumen tertulis dan ilustrasi. Riwayat sejarah Pulau Tidore yang sudah banyak terpublikasi dan diakui oleh sebagian besar kalangan akademik sepatutnya menjadi sebuah kebanggaan milik bangsa Indonesia, terkhusus masyarakat Pulau Tidore sendiri. Bukti-bukti fisik perkembangan peradaban masih dapat ditemukan hingga saat ini melalui berbagai objek pusaka budaya, baik berupa benda, bangunan, fitur, artefak, maupun tak benda, aktivitas budaya, tradisi turun-temurun, tradisi lisan yang masing-masing menyimpan sepenggal riwayat yang menyumbang bagian dalam rangkaian rekonstruksi sejarah peradaban Pulau Tidore. Sejarah wilayah Maluku Utara secara umum terambil alih oleh pengaruh nama besar Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate dengan riwayat hegemoni yang berlangsung selama berabad lampau. Sejarah Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate sudah menjadi pengetahuan wajib yang termaktub dalam kurikulum akademik di tingkat sekolah dasar dan menengah di Indonesia, sehingga jelas diakui bahwa peradaban Pulau Tidore adalah milik segenap bangsa Indonesia. Pada kegiatan Rumah Peradaban yang pernah diselenggarakan, fokus tujuan Balai Arkeologi Provinsi Maluku adalah mengedukasi dan memasyarakatkan hasil-hasil penelitian arkeologi. Namun, kali ini kami menginisiasi sebuah paradigma sebaliknya, yaitu mencerdaskan dan menumbuhkan minat akan pengetahuan siswa atau siswi
sekolah menengah pertama atau SMP di wilayah Pulau Tidore terhadap objek-objek bernilai sejarah dan budaya yang menjadi bagian dalam perkembangan peradaban di Pulau Tidore yang panjang. peradaban-peradaban Pulau Tidore yang belum disentuh, sehingga nantinya mendatangkan manfaat juga buat kota Tidore. Harapan saya semoga dalam lomba ini anak-anak saya dari profil dari SMP Negeri 3 Tidore Kepulauan bisa masuk nominasi 10 besar atau masuk menjadi juara pada lomba ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Rangkaian kegiatan lomba ini diharapkan menjadi sebuah wadah yang cukup layak dalam membangun ilmu pengetahuan dan ide-ide kreatif untuk mengenal dan mempromosikan objek-objek peradaban, sejarah, dan budaya. Harapan terbesar kami adalah para partisipan mampu menggali makna dan nilai yang patut diapresiasi dan dilestarikan demi menjaga identitas dan warisan budaya kepada generasi seterusnya. Lebih jauh, diharapkan partisipasi siswa atau siswi dan guru SMP ini bisa menyentuh dan menggugah masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Wangi falaja yolo cemadonga. Sita mabutu ngolo malua. Mova Indonesia ya solo dewaca. Raro jere nuaro dodia. Fajar merekah, alam bergetar. Ungu marun, laut melamban. Pelajar Indonesia gemar belajar. Kunjungi situs sejarah, tahu peradaban. Mari mengungkap, memaknai, dan mencintai Pulau Tidore. Saya Najwa Febriani Ridwan. Saya M. Suhri Abdullah. Dan saya Mustafa Nikabanyo. Kami dari SMP Negeri 1 Tidore Kepulauan. Ayo sukseskan kegiatan Rumah Peradaban Pulau Tidore. Sekolah Cerdas Peradaban Pulau Tidore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, Tidore jang foloi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap warga masyarakat SMP Negeri 1 Tidore mengapresiasi kegiatan Rumah Peradaban Pulau Tidore. Dengan kegiatan ini, generasi muda khususnya di Kota Tidore Kepulauan dapat mengenal dan melestarikan situs sejarah di Pulau Tidore. Dari kegiatan dilakukan oleh Balai Arkeologi Maluku, semoga menjadi tonggak awal kembalinya muatan lokal, budaya, dan sejarah yang ada di Tidore. Ingat, Soekarno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena negara yang besar adalah negara yang menghargai sejarah dan budaya. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidore jang floi. Sekolah Cerdas Peradaban Pulau Tidore. Yes, yes, yes.
dirimu ini. Foga hilang, jangan sebirahi. Foga hilang, jangan sebirahi.